Kalau semuanya pernah nggak sih kalian mikir bahwa sebuah negara itu hidup tanpa aturan? Kira-kira bakalan seperti apa ya? Nah, biar negara kita tuh gak kayak grup chat tanpa admin, kita tuh negara Indonesia tuh punya yang namanya konstitusi. Jadi tenang aja, ini tuh bukan pelajaran yang bikin berat dan bikin ngantuk. Kita akan ngebahas seberapa penting sih konstitusi bagi kehidupan kita sehari-hari. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Konstitusi itu adalah sebuah aturan dasar atau aturan utama yang mengatur bagaimana sebuah negara dijalankan. Gampangnya, konstitusi itu aturan tertinggi yang jadi pegangan negara dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Negara mau ngapain pun harus ngikutin konstitusi. Kalau melanggar, ya berarti salah. Secara umum, fungsi konstitusi yang ke-1 yaitu menentukan bentuk dan sistem kepemerintahan. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi juga melindungi hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi mengatur hubungan antar lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara. Dengan konstitusi, pemerintah dapat berjalan tertib, adil, dan menjaga persatuan bangsa. Untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di Indonesia, kita perlu mengetahui apa itu hierarki perundang-undangan. Nah, jadi hierarki perundang-undangan merupakan susunan aturan hukum yang bertingkat, dimulai dari aturan yang paling tinggi hingga aturan yang paling rendah. Prinsipnya sederhana, jadi aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan aturan yang tertinggi dan merupakan fondasi utama. Yang kedua, ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima, ada Peraturan Presiden. Keenam, ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, dengan adanya hierarki perundang-undangan ini, pembentukan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan tertib, sistematis, dan terarah. Sekaligus menegaskan bahwa konstitusi memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia, yaitu hukum dasar tertinggi warga negara untuk mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan nasional. Semua peraturan hukum di Indonesia itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini tuh menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak zaman kemerdekaan. Hal itu bertujuan untuk membentuk dan mencari ideologi yang lebih ideal. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua, adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada konstitusi itu berisi perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi netral. Kemudian yang ketiga, adanya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada konstitusi itu terjadi perubahan kembali bentuk negara dari federal menjadi kesatuan dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dengan
Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 sampai 2002 terjadi 4 kali perubahan besar pasca reformasi. Hal itu bertujuan untuk membatasi kewenangan Presiden serta menegakkan dan memperkuat hak asasi manusia. Konstitusi juga menghadapi tantangan seperti misalkan pada di bidang digital. Konstitusi. Nah, saya akan mengambil kasus contohnya adanya kebocoran data dari 13 universitas yang dimana ini juga disinggung atau dinotis oleh oleh wakil Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu Pak Neza Rianti. Karena beliau mengatakan kita memang prihatin dengan kebocoran data di ini, terutama di pusat-pusat layanan pemerintah. Dia Reza sangat ditemui di kantor Kominfo. Setelah dia jual atau dia publikasikan di situs dark web, yang dimana dark web ini adalah situs ilegal atau bukan ilegal, maksudnya situs dalam yang sulit untuk dijangkau untuk semua publik. Jadi kesimpulannya adalah konstitusi itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai aturan dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hak-hak warga negara itu dilindungi. Hakikat konstitusi itu tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai hukum tertinggi, tetapi juga pada fungsinya sebagai pembatas kekuasaan, penjamin hak asasi manusia, pengatur hubungan antar lembaga negara, serta simbol persatuan dan identitas bangsa. Dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan negara itu dapat berjalan secara tertib, adil, dan juga terarah.